2 tahun lalu sudah berjilbab. Iya. Nah, itu proses berjilbab itu gimana? Ferry harus ngawinin Deswita secepat mungkin. Pakai jilbab lah aku. Blas langsung abis itu tuh gak ada kerjaan sama sekali, A. Ferry udah berubah belum? Ya, aku nikah gara-gara dia. Ya udah. Ini di Hakim Story ini di sepanjang Ramadan kita akan mewawancarai para artis-artis yang berhijrah. Ini dia berserah kepada Allah. Amin. Berita selebriti hijrah kepada Allah. Oke. Namanya keren banget. Nih ada Deswita, ini tuh temen lama gue banget. Dari gue bujangan. Iya. Sampai menikah. Dari mau ngomong sesuatu nggak jadi. Enggak. Bukan tentang gue. Iya. Jangan dong, A. Dia tuh terlalu tahu tentang usus-ususnya sampai udahlah, pokoknya segala macam. Nah, lah. tapi gue nggak tahu proses hijrah lu. Iya. Jadi karena kita sempet lama banget ya nggak ketemu ya. Jadi tiba-tiba selama Covid sih, A. Berarti 2 tahun lebih. Iya. Lebih. Tiba-tiba gue ngeliat di sosial media, wih, di situ pakai jilbab. Tapi kan sering juga pakai jilbab, tapi kan untuk acara-acara tertentu, peran-peran tertentu dan lain-lain. Tiba-tiba pakai jilbab itu, ini beneran ya sih? Karena nggak ada, ibaratnya tuh nggak ada pengumuman ya. Biasanya kan orang ngumumin ya. Iya. Sekarang saya udah gini gitu ya. Lu nggak ya? Enggak. Ya, tapi masih ingat tanggal pakai jilbab untuk insya Allah selamanya itu? Insya Allah. Nggak ingat sih tanggalnya, cuman ingatnya tuh bulan Juni tahun 2020. Oke. Juni apa Juli lah, antara itulah, 2020. Gimana ceritanya? Oke. Kita flashback dulu ya. Dari Deswita saat itu masih belum menikah. Kemudian dekat dengan Ferry Mariadi. Betul. Kemudian Ibu Deswita saat itu sakit keras di rumah sakit. Terus disuruh kawin kan sama lo, disuruh nikah. Jadi yang memaksa Deswita dan juga Ferry Mariadi menikahi Deswita itu adalah gue. Jadi saat itu tuh ibunya Deswita tuh dalam kondisi sakit. Udah koma banget. Bukan ICU ya, udah di ruang rawat. ICU, nengok tuh ICU. Iya, tapi akhirnya dipindah ke ruang rawat, tapi kondisinya enggak, itu ICU, cuman dia ICU-nya yang VIP. Yang VIP, yang bener-bener sendiri, karena memang nggak boleh. Karena dia memang kondisinya udah parah banget. Udah parah banget, terus udah gitu, gue ngeliat Deswita sama Ferry Mariadi juga nunggu apa lagi kok nggak nikah-nikah. Gue tuh tipe orang, temen atau sahabat yang cukup mengatur kehidupan. Sebenarnya bukan ngatur sih ya, karena mungkin kita deketnya tuh udah deket banget kali ya. Bisa tuh kayak apa aja ya aku cerita sama ayah. Ya, begitu pun sebaliknya. Iya, semua. Pokoknya nggak ada, istilahnya tuh benar-benar nggak ada rahasia ya. Ya, nah pas saat itu. Boleh nggak handphonenya di silent dulu? Bukan syuting. gue. Oh iya bener. Ini saya lagi syuting podcast ya. Tolong ya. Ini sambil nunggu maghrib juga guys. Ini jam 5.20. Ini mah yakin bakal diterusin lagi habis maghrib. Kayaknya bakal panjang banget ceritanya. Kita bikin singkat ya. Jangan sampai habis maghrib kita masih ngobrol. Oke, pokoknya saat itu ibunya tuh dalam kondisi sakit parah, sudah tidak sadarkan diri. Betul. Ya. Akhirnya gue malam itu langsung habis nengokin langsung telepon Ferry. Atau nyuruh telepon gue dulu. Iya. Kenapa sih nggak nikah gini? Ya perempuan gimana lagi gitu. Akhirnya jadi kan sebenarnya tuh rencananya itu memang harusnya tuh kita menikah di bulan Maret. Ya kan? Tahun berapa sih teh? 2012. Oke. Ya, planningnya itu memang di bulan Maret karena Ferry itu udah datang ngelamar ke mama itu di bulan Desember kalau nggak salah. Desember atau November. Mama masih sehat. Nah, terus di bulan itu bulan apa? Bulan Januari itu ya pokoknya awal-awal Januari itu tadinya tuh mau lamaran di rumah, tapi karena keburu sakit jadi ya udah kita kan nggak mikirin mau tentang nikah apa segala macem lah. Fokus gitu. di sakit mama. Fokus di sakit mama. Sampai lo nelpon. nggak kepikiran nggak sama sekali nggak kepikiran. Karena gue nelfon lu ya. Malam-malam itu abis pulang dari sana langsung nelpon. Masih di mobil deh kayaknya itu. Kayak baru masuk bener-bener jegrek. Bener di mobil gue tuh nelfon. Iya. Terus nelfon Ferry. Karena inget banget baru nganterin dia dari lift, baru kayak masuk ke lift. Terus dia ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, terus langsung telepon. Iya. Nelfon Deswita. Dia di telepon ngomong apa? Lo kawin deh. Gitu. Cuman gitu doang. Lo kawin deh. Maksudnya gimana sih, A?
ya lo kawin, lo mau nunggu apa? Teteh tuh mau nunggu apa gitu? Ya kan mama lagi sakit, justru karena mama lagi sakit nanti nyesel loh kalau mama nggak lihat gitu. Gue tuh langsung kayak, hah? Iya. Oh gitu ya? Iya. Oh my god, itu tuh kayak. Iya. Abis itu gue telepon Ferry, Fer, lu kawinin Deswita. Iya nanti, nggak ada nanti sekarang. Ya kan, kayak dia bapak gua. Kan gue juga persiapannya. Udah, pokoknya gue, lu nunggu apa lagi gini? Nyokapnya Deswita sakit, ayo cepat kawin. Apapun, yang penting ada penghulu, nggak usah mikir-mikir apapun. Yang penting sah aja dulu. Wah, besoknya langsung di depan ibunya Deswita. Itu Ferry nge-MC dulu paginya di Bandung. Ya. Ferry di Bandung, gue lagi di Bandung. Pokoknya gue tuh, ya udah Bandung Jakarta aja. Pokoknya gue maksa semaksa-maksanya Ferry harus ngawinin Deswita secepat mungkin, entah kenapa. Besoknya datang langsung nikah. Pakai cincin seadanya ya. Iya, nggak ada pakai cincinan deh kalau nggak salah, aku lupa. Cincinnya tuh sebenarnya udah beli, Nah itu ya. Tapi pada saat itu nggak dibawa kan, karena kan memang rencana lamarannya itu di bulan Januari akhir kalau nggak salah, Januari akhir gitu. Akhirnya menikah di depan kondisi mama sakit. Parah, pakai penghulu juga tapi kan? Pakai penghulunya tuh kebetulan ada saudara aku yang memang dia ya bukan penghulu tapi dia biasa menikahkan gitu. Dia juga emang ustadz gitu-gitulah. Dan itu jam berapa ya? Jam 2 siang. Jam 2 siang menikah, mama tiba-tiba nangis itu kan? Iya nangis. Meninggal jam 9 malam. Aduh. Masih sedih banget. Dan sampai sekarang, dan gue juga masih percaya nggak percaya sampai sekarang gue gini. Kenapa gue maksa banget ini Ferry sama Deswita harus nikah ya gitu. Itu kalau sampai pas menikah kan gue datang. Iya, itu bener-bener. Ya mungkin memang setiap peristiwa memang harus ada, udah ada jalannya ya. Iya. Ya itu sampai gue kenapa gue memaksa banget. Maksa Deswita, maksa Ferry-nya banget untuk nikah. Itu kalau itu, aduh nyesel banget ya. Iya sih benar. Yang nyesel bukan kalian berdua, gue juga ikut nyesel pasti saat itu. Tapi ya thanks to, ya maksudnya alhamdulillah banget gitu. Allah tuh ngingetin kita gitu ya. Ya mungkin itulah kalau orang bilang sahabat itu memang nggak harus selalu ada setiap momen, maksudnya setiap hari ngechat apa. Tapi ketika dia tahu kapan kita butuh supportnya dia, disitulah dia akan hadir gitu. Gue masih merinding sampai sekarang loh. Dan wajah almarhumah itu ya, aduh itu cantik banget. Masya Allah ya. Terus ketika meninggal tuh yang senyum ya. Senyum itu yang gue ngomong, ini mayat terindah gue ngomongin satu yang pernah gue lihat saat itu. Senyum. Iya, meninggalnya senyum. Dan itu Masya Allah tuh semua orang yang datang tuh pasti kaget gitu. Hah, kok ini mayatnya senyum ya gitu. Dan senyum itu tidak hanya senyum, ya bener. Nggak pucet juga ininya. Iya, gue masih kebayang loh. Iya. Masya Allah, husnul khotimah ya. Insya Allah, amin. Ya mungkin salah satunya juga ya walaupun di kondisinya yang sudah parah banget kan pendengaran masih berfungsi. Betul. Masih bisa bereaksi gerak jari mungkin gitu. Mungkin beliau juga tenang. Iya, kayaknya mungkin juga ya udah maksudnya tugas terakhirnya beliau itu udah terlaksana gitu kan. Karena kan memang dari awal kan dia ibaratnya kayak ayo dong nikah gitu. Papa sehat ya sih? Sehat alhamdulillah. Nah papanya Deswita tuh ya seperti tinggalnya ibu, mama ya. Mama kan langsung kurus banget. Dia gini pernah tidur, Deswita cerita tidur di tempat tidurnya terus ngeliat ke kanan gitu. Biasanya ada istrinya yang ngurusin banget sampai Z. Alhamdulillah. Dan sekarang Deswita sudah menikah berapa tahun berarti ya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah. Nuhunnya Dia punya anak, Abai. Dan 2 tahun lalu sudah berjilbab. Iya. Nah, itu proses berjilbab itu gimana? Apa yang terjadi? Walaupun nggak perlu nunggu terjadi sesuatu. Iya benar. Sampai akhirnya menggunakan. Iya. Nah, aku tuh mungkin bukan yang kalau ditanya sama orang kenapa ya? Kenapa? Apa titik baliknya? Nggak ada kejadian yang dramatis, nggak ada kejadian yang historical, nggak ada kejadian yang bisa menjadi legenda gitu buat hidup aku gitu. Untungnya tuh, kan aku inget banget pada saat itu tuh Ramadan baru pertama kali COVID kan. Kita baru pertama kali lockdown. Pas COVID ya? Iya, itu lagi lockdown. Kita baru lockdown. Terus udah gitu Ramadan, terus tiba-tiba kayak
gak tau mau ngapain gitu kan di selama bulan Ramadan tuh. Aku cuman minta, ya Allah kalau misalnya memang mau diturunkan hidayah, gak mau yang diuji dengan ujian yang luar biasa berat gitu. Karena kan biasanya kan orang titik baliknya kayak gitu ya, dikasih ujian. Sementara kan manusia itu kan paling pantang dapat ujian. Kalau dapat nikmat diterima, kalau dapat ujian kadang kita suka bentrok gitu. Jadi pengennya tuh dapat hidayahnya tuh yang indah gitu, yang ringan, yang nikmat gitu. Jadi ketika nanti orang tanya, bukan keharuan, bukan ketragisan yang aku ceritain, kayak misalkan, oh aku kenapa, nggak mau kayak gitu. Itu aja yang aku minta dalam doa aku gitu. Minta hidayahnya tuh yang enak, minta hidayahnya tuh yang nikmat gitu. Di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Ini berarti Ramadan ketiga? Ini Ramadan ketiga, iya betul. Udah, habis itu udah biasa aja, nggak ada sesuatu yang terjadi apa segala macam, nggak ada. Sampailah kita pada zaman itu masih segala sesuatu via Zoom kan, silaturahmi via Zoom, lebaran via Zoom, dengerin tausiah via Zoom. Nah biasalah gas kan. Gas itu gabungan Aris dan Sunda. Ya itu geng kita lah pokoknya, komunitas kita, aku sama AA. Yuk kita ngadain ini silaturahmi sekalian dengerin tausiah. Pakai jilbab lah aku. Gue nggak dateng ya? Nggak ada di Zoom. Terus udah gitu udah aja pakai jilbab lah aku. Semua kan menghadirinya kan via Zoom. Udah via Zoom. Itu masih Ramadan? Udah selesai Ramadan tuh. Jadi silaturahminya setelah selesai Ramadan. Kalau nggak salah waktu itu kita Ramadan itu bulan Juni. Aku tuh bulan Juli baru pakainya kalau nggak salah. Pakai jilbab untuk menghadiri Zoom. Menghadiri Zoom. Abis itu pulang ke rumah. Kan waktu itu ngadirin Zoomnya di mobil. Enggak ya? Enggak, di mobil. Di mobil kan. Pulang ke rumah. Si Ferry ngeliat kan, ibu bagus pakai hijab, jangan dicopot lagi. Si Ferry? Terus aku kayak, hah? Jangan dicopot lagi? Aduh berat kan, kalau udah digitu tuh berat gitu. Tapi bagus nggak sih? Bagus pakai hijab gitu. Sebentar, Ferry sebelumnya suka ngomong, nggak pakai jilbab dong gitu, nggak pernah? Nggak pernah. Baru saat itu? Iya, baru saat itu dia, bagus Bu pakai hijab, kalau bisa jangan dicopot lagi. Gitu. Berarti kan dia kayak mengizinkan aku dong. Tadinya tuh aku udah mau minta izin gitu sama dia. Terus sesimpel itu terus? Sesimpel itu, sesimpel itu. Makanya orang nanya gimana ya, nggak tahu dia, pokoknya sesimpel itu, senikmat itu gitu. Pakai. Tapi masih tetep besoknya tuh aku masih kayak, mau keluar pakai hijab. Aduh, deg-degan gitu ya, deg-degan pastikan. Secara kan dulu dia mah perawatan atas sampai bawah tuh dari dulu, maksudnya gini. Kalau zaman sekarang orang skincare, perawatan spa gitu. Ini mah dari dulu. Iya kan? Dari gitu. dulu musim aja dia mah udah heboh. Ini pakai ini deh, ini pakai ini deh. Ini tuh kulit ini nih, rambutnya gini nih. Jadi, iya kan? Iya kan kayak gitu ya. Tiba-tiba harus ditutup. Terus tiba harus ditutup. Terus udah gitu aku kayak, oke, coba dulu. Terus masih diskusi sama dia sampai seminggu tuh. Yang nanti kalau misalnya aku pengen buka gimana? Ya jangan mikir pengen buka dong, kata dia. Kan sama aja kayak kamu pakai baju gitu. Anggap aja ini adalah sekarang aksesoris tambahan gitu. Si Ferry? Jadi dia memang mensupport banget kan. Udah, akhirnya aku mulai merasa nyaman, mulai merasa oh iya ya ternyata oke juga kok. Mulai cari style sendiri. Gak seberat yang dibayangkan. Yang beratnya itu ujiannya adalah dari kerjaan sebenarnya. Blas langsung abis itu tuh gak ada kerjaan sama sekali, sama sekali. Orang tuh kayak ngelihat aku tuh kayak, apalagi kita datang dari dunia yang sama ya, dunia komedi kali kan ya. Langsung itu blas, nggak ada kerjaan sama sekali sampai 1 tahun aku tuh nggak punya kerjaan. Sinetron, stripping apa gitu kan. Stripping sinetron kan bisa kayak baru break 2 minggu, nyambung lagi, baru break gitu. Kadang-kadang malah sampai ntar dulu baru break banget. Karena kan sinetron kan lebih capek ya kerjanya. Ya, banget. Dari pagi sampai jam 12 malam, besok pagi lagi sampai jam 12 malam. Kadang-kadang sama sekali dalam 1 bulan nggak ada libur kalau kita nggak nyolong-nyolong waktu libur gitu. Itu sama sekali 1 tahun tuh blas nggak punya kerjaan sama sekali. Nggak ada orang yang ngundang. Maksudnya orang ngundang paling ya itu kayak bintang tamu. Bukan nggak ada orang yang nawarin acara reguler apa gitu. Karena berhijab? Ya aku ngeliatnya kayak, wah ini kali ujiannya aku gitu kali ya gitu. Tapi di sisi lain, Ferry justru banyak kerjaan. Rezekinya lewat Ferry. Iya, walaupun bukan di TV ya. Tiba-tiba hobi yang tadinya dia cuman buat hobi, sekarang orang bayar. Dia touring orang bayar, sponsor bayar gitu. Jadi kita kayak malah lebih enak kan? Iya, hobinya jalan. Hobinya jalan, terus dia menghasilkan uang, di rumah dia pergi dapur tetap ngebul, kita tetap bisa
nabung apa segala Ferinya tetap happy. Dianya happy, pulang happy, bawa duit. Kadang-kadang ya Masya Allah gitu, kadang-kadang sampai kayak, hah, aku nggak nyangka kalau orang bisa bayar sampai ngapain, cuman orang touring naik motor bayar tuh buat apa gitu. Tapi ternyata memang di situ rezekinya. Hebat. Tapi sempat kepikiran gini nggak? Aduh, gara-gara pakai jilbab buka aja. Sering. Dulu tuh sempet, gitu. enggak. Kalau kebuka sih enggak. Jadi gini, aku dulu sempat berpikir gini. Kemarin-kemarin itu masih sempat berpikir gini. Orang nggak mau kali mempekerjakan aku sekarang udah pakai hijab gitu. Kayak komedi gitu. Kayak mungkin, ngapain nggak seru, nggak bisa ditampilin kalau pakai hijab apa segala macam. Tapi kan itu jadi suuzon ya kita. Terus, buka aja kali ya gitu. Tapi aku berpikir gini, kalau dibuka ternyata tiba-tiba banyak job, itulah yang membuat kita menjadi membenarkan tindakan itu. Jadi kan sebenarnya Allah tuh sudah memilah-milah rezeki masing-masing. Dan aku ngelihatnya mungkin saat ini yang dipilah adalah rezeki yang berkah. Kalau misalnya pas aku buka tiba-tiba rezekinya banyak banget, aku jadi akan berpikir gini, tuh kan benar berarti kemarin gara-gara pakai hijab tuh aku nggak punya kerjaan. Belum zalik. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Padahal rezeki itu udah ada yang ngatur. Atau kemungkinan pas dibuka hijabnya nggak ada kerjaan juga. Kan malunya lebih amit-amit ya. Begitu dibuka, udah seksi, tetap juga lo nggak dapat kerjaan. Iya kan? Sok ujiannya yang mana yang lebih enak? Nggak ada yang lebih enak sebenarnya ketika dibuka, pakai baju seksi lagi, terus kerjaan banyak juga nggak barokah kan? Kemarin udah ditutup. Nah, sekarang setahun nggak ada kerjaan. Tapi akhirnya membaik sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kerjaannya ya bukan dari televisi aja. Kemarin-kemarin sempat stripping sinetron lagi, walaupun nggak lama, cuman kayak 2-3 bulan gitu. Tapi sekarang rezekinya beda nih, dari endorse, dari sosial media, kayak gitu-gitu. Promoinnya ya baju-baju muslim. Iya, lagian zaman sekarang hijab bukan nggak membatasi ruang lingkup kita sebenarnya. Justru gitu. apa-apa produk itu ketika ada halal, ketika ada brand ambasadornya pakai jilbab, justru itu jaminan mutu. Betul, karena sekarang yang aku lihat perempuan yang berhijab itu mereka justru tampil lebih percaya diri kok gitu. Terus sekarang berbagai macam segmen pekerjaan semua udah pakai hijab. Kalau kemarin-kemarin aku nggak kerja ya memang nggak rezekinya aku aja gitu kayaknya gitu ya. Iya, anggap aja seperti itu bahwa emang bukan rezekinya aja. Toh juga kalau dibuka juga belum tentu rezekinya lebih banyak daripada setelah ditutup gitu kan. Dan ketika udah dibuka terus rezekinya makin banyak, karirnya makin melambung, kita akan menyalahkan bahwa tuh kan bener kan kemarin gara-gara dihijab. Astagfirullahalazim, kan salah juga. Terus reaksi Bapak gimana, Bapak? Keluarga tuh nggak ada yang sekarang hijab, nggak. Karena mungkin mereka ngelihat akunya juga nggak yang terlalu overreacting ya. Maksudnya bukan yang orang-orang juga pada nanya itu tuh hijabnya beneran gak sih gitu, lu beneran hijab gak sih gitu. Karena memang aku bukan tipe yang mengumumkan. Karena menurut aku gini, kita menutup ini tuh memang untuk wanita muslim memang udah seharusnya. Wajib. Udah kewajiban gitu. Tinggal seperti apa maunya itu mah nanti kembali ke diri masing-masing aja gitu. Nanti akan ada jalannya, mereka akan menemukan sendiri gitu. Tapi aku nggak mau dikit-dikit ngumumin, wah aku sekarang udah hijrah apa. Enggak, karena ilmu aku tuh belum nyampe ke sana, Oke. Jadi kayak keluarga nggak kaget dengan perubahan, karena tidak terasa perubahannya. Tidak terasa perubahannya gitu. Cuman mereka jadi sering lihat yang justru nanya abai. Anak, nanya apa dia? Ibu kenapa sih sekarang pakai jilbab? Terus dijawabnya gimana? Ya ibu memang harus pakai hijab gitu. Iya kenapa? Iya karena memang wanita muslim harusnya gitu. Dan ibu juga sekarang udah umurannya lah baik gitu. Kenapa kan mamahnya Akang kan memang belum tertutup banget ya gitu. Kenapa Nin enggak? Loh beda-beda aku bilang gitu. Nggak semua orang diharuskan, dipaksakan harus seperti itu. Nin nggak pakai hijab, tapi belum tentu Nin lebih jelek dari ibu. Nin ibadahnya mungkin lebih bagus dari ibu, sedekahnya lebih bagus dari ibu. Yang pakai hijab pun bukan berarti terus dia jaminan jadi lebih hebat. Enggak, baik. Cuman ibu sekarang nyaman banget dengan penampilan ibu gini. Oh, gitu. Apa itu ya? Sedetail itu juga? Iya, dia kan memang dari dulu tuh anak yang kritis ya. Mungkin
diwariskan dari kedua orang tuanya kali ya. Kritis, detail, cerewet ya. Ribet, rungsing. Tapi memang sebelum pakai jilbab pun ya seorang Desita tuh ya sholat mah pasti sholat. Iya, insya Allah ya. Jadi ketika perubahan itu tidak terasa banget, hanya kemasannya saja. Iya, kemasannya aja berubah. Oke, tapi banyak ini nggak netizen namanya juga ya. Iya, ember. Jilbab kok masih pakai jeans ketat? Jilbab Masih. Pernah tuh aku sekali waktu daripada rempong ya, akhirnya aku delete tuh Instagramnya. Gara-gara aku pakai kaosnya mungkin agak ketat ya. Terus pas fotonya tuh begini loh. Kalau foto gini kan jadi kelihatan kan bentuk badan kita ya. Wah, itu langsung rame kan. Nah, akhirnya daripada jadi mudarat buat aku delete. Aku nggak jawabin komentar netizen atau apa, udahlah gitu. Maksudnya biarkan mereka berkomentar, toh yang mengomentari aku juga pas aku lihat ya lo juga nggak bener-bener banget dari gue gitu. Tapi kan hal-hal yang kayak gitu nggak perlu disampaikan. Nah, udahlah daripada jadi mudarat, daripada banyak orang yang komen nggak enak, delete aja, udah case close. Kayak gitu. Udah selesai. Udah gitu. Jadi sekarang tuh aku lebih mempersimpel segala sesuatu gitu. Termasuk juga ketika orang berkomentar tentang cara berpakaian, terus hijabnya apa gitu, aku udah yang ya udah, emang aku tuh pakai hijab bukan pengen dapet pujian dari orang, bukan pengen dapet orang tuh bilang oh cantik, oh ini, enggak. Memang sekarang alhamdulillah sekarang kondisi nyamannya kayak gini gitu. Jadi memang nggak pernah mengharapkan kayak gitu sih. Oke. Ya terserah manusia ngomong terserah apa. Deh orang mau ngomong apa, Dan mau itu komentar juga buat apa. netizen gini ya, kalau ada orang yang lagi proses hijrah, jangan dibanyak tuntutan, kasih jangan gitu dong, ini jangan gitu. Biarkan saja mereka melalui prosesnya, iya, betul. Iya. Karena aku juga kalau ditanya ilmu aku tuh masih terlalu sangat sedikit banget. Kalau orang mau tanya tentang sekarang udah menjadi lebih baik, nggak ada yang bisa ngitung mengukur kita menjadi lebih baik atau enggak gitu. Tapi ada beda nggak rasa? Merasa maksudnya gimana? Maksudnya lebih tenang atau gimana, atau sama aja sebetulnya, atau gimana? Lebih nggak menggelegar kayak dulu deh, kan atau ya. lebih ngerem. Terus kalau mau marah tuh lebih kayak ngelihat situasi dulu sekeliling, terus lebih ke kayak oke, kayaknya ini belum perlu untuk marah, kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Ferry udah berubah belum? Dia sih kayaknya masih gitu ya. Masih pakai jilbab. Cuman dia sekarang dia lebih ini aja, lebih kayak apa ya? Lebih ngemong. Dari dulu dia mah ngomong. Iya sih ya. Lebih dewasa kayak dulu udah dewasa. Iya sih ya, udah tua juga ya. tapi dia lebih ngerem lah, Maksudnya lebih ngejaga banget gitu. Iya. Gila, tapi gue masih nggak percaya 10 tahun lo menikah dia. Iya. Hebat ya. Aku nikah gara-gara dia. Ya udah, alhamdulillah. Tapi ngomongin soal ilmu, coba nih kita tes ilmu keagamaan dari seorang Desita Maharani ya. Aduh, astagfirullah. Jawab dengan cepat. Iya. Ya kalau salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke ya, siap. Jawab dengan cepat. Memberi salam hukumnya wajib. Sunnah. Oh, sunnah. Memberi salam, tapi menjawab itu wajib. Yaudah deh, pertanyaan pertama udah salah. Gue juga. Tapi aku mau wajib. Gue juga. Emang sunnah ya? Iya. Karena aku selalu bilang wajib untuk ngasih salam gitu. Iya. Wajib tuh menjawabnya. Iya. Dan biasanya disunahkan tuh dari yang muda kepada yang tua. Yang sedikit kepada yang banyak. Ya gitulah ya. Yang bertugas meniup sangsakala adalah malaikat. Aduh, sangsakala siapa ya? Malaikat siapa? Pencabut nyawa siapa? Itu. Yang pertama siapa? Israel. Yang cabut nyawa Israel. Malaikat pencatat amal baik. Rokib. Kalau malaikat Atid, Wahyu Jibril. Iya. Terus ada berapa malaikat lagi? Ya udah banyak sih. Jangan nanya gue juga kan gue belum pakai jilbab. Tapi benar ya tadi ya. Tadi benar ya. Israfil. Rukun iman ada 6. apa aja? Iman. Sahadat. Kok iman dong? Sahadat mah kan Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Iya itu. Nabi dan Rasul yang kita imani ada berapa?
25. Yes. Makmum yang terlambat dinamakan Telat. Bener kan? Bener kan? Makmum yang terlambat dinamakan telat. Salah dari mana? Salah nggak gue? Bener kan? Makmum Allahu Akbar baru datang. Iya. Telat lu. batal lu ngomongin. Iya. Masbuk. Oh. Masbuk. Oke. Masbuk itu kan yang sosial media. Facebook. Telat, lo telat. Dia cepat. Masbuk itu kalau laki-laki. Apa? Kalau perempuan babuk. Oh iya bener. Oke. Membayar zakat. Iya. Hukumnya Wajib. berapa persen? 2,5%. Kalau Mampu. Iya, kalau nggak mampu jangan dipaksain, ya, tapi wajib ya. Iya, Jangan wajib. tidak mampu-mampuin. Iya, Nih, giliran beli baju baru mampu, Iya. giliran bayar zakat minta. Betul, jadi kita tuh harus punya gue sudah mampu, gue harus bayar zakat. Iya. Dan gue itu mustahik, gue itu harus Iya, gue harus gitu terima semua. zakat, gue yang pantas menerima zakat. Giliran tuh, ya. lebaran paling mentel. Bener, Oke. kerudung mengkirilep. Barisan- Julit, mulut julit. Barisan yang terdapat dalam sholat berjamaah disebut Saf. betul. Bentar, lumayan. Saflah. Bukan insaf. Sholat 5 waktu hukumnya Wajib dong, ada berapa rakaat? 2. Segitu. Berapa sih, An? 17. 17 ya? Gue mau bilang 21. 2 4, 3, 4. Tuh, 4 kali 3 13 tambah 3. Tapi A tahu itu sebenarnya. Iya 17. Oh. Coba hitung 4 4 4 12. 4 tambah 3 15 tambah 2 17. Oh iya benar. Itu nggak usah pada itu 17. Iya. Oke, lanjut. Sholat banget wajib yang tidak digabung dan tidak bisa diringkas adalah sholat Subuh, ya. Kalau duhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau di jama 4 kalau jama kosor 22 atau 23. 32. Ya, 32 atau 23. Kenapa sholat subuh nggak bisa di jama? Ya karena kan rokaatnya paling sedikit, Di kosor itu ya. nggak bisa dikosor. Oke, jangan nyolot kan, Iya. cuma nanya. Iya. Ka'bah. Ka'bah tahu. Terletak di negara Mekah dong. Arab dong, Mekah Oh iya, kota. iya bener. Ya kan Mekah ya kan, tapi bener kan Wan? Iya bener Mekah, iya. Oke, selanjutnya Mekah loh. ya negaranya Arab. Negaranya Arab, Iya. bener. Arab Saudi. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kepala keluarga harusnya berjenis kelamin Ya laki-laki dong. Siapa sih yang bikin pertanyaannya? ada kok. Kepala keluarganya ibu-ibu. Oh iya ada ya. Aku laki loh. Laki banget. Cuman kayak emak-emak. Ini pertanyaan paling susah. Siapakah nama anak laki-laki Deswita? Gampang dong. Kabai anak King Mariadi. Oke, Kabai anak King Mariadi. Namanya tuh Kabai itu dari Kabayan kan? Dari Kabayan King Anak Mariadi. itu Anakku. King juga Mariadi. bisa dari Raja Mariadi. Kenapa jadi pengen jadi Kabayan? Jadi pada saat pembuatan anak itu, kini bahwa dia akan punya anak laki-laki. Bohongan lu? Jadi kan ceritanya itu kan memang Sampai pas mandi gini. Tadi malam enak sekali. itu lu. Nanti malam kita ulangi. Lama-lama. Ntar gue ceritain ya. Jadi memang ceritanya Yakin laki-laki. mendapatkan anak itu tuh waktu itu kita mau berangkat umroh Terus aku tuh selalu berkeyakinan kalau kita mau berangkat umroh harus ada sesuatu yang menjadi hajat kita tuh apa. Karena itu bukan membuat kita jadi semangat sih, tapi itu membuat kita menjadi yakin ketika berangkat ke sana tuh memang ada hajat yang pengen kita minta gitu kan. Betul. Karena kan emang pengennya tuh memang umroh itu kan menjadi apa ya? Kalau buat orang muslim tuh kayak menjadi sebuah tujuan kali ya. Ya. Selain yang utamanya kan memang haji kan. Iya. Tapi kalau aku tuh dulu nggak bayangin kalau punya duit liburannya mending umroh kayak gitu. Nah udah tuh
Aku bilang sama Ferry, jadi kita tuh mau umroh yang sekarang tuh hajatnya apa? Kalau dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih rezeki, Daripada alhamdulillah. liburan daripada mendingan diisinya waktunya Diisinya dengan ibadah. Jadi kita kesana mau ngapain gitu? Kita mau apa? Mau minta apa? Aku bilang sama dia. Karena ini umroh pertama kali kita kan. So aku bilang, terus dia diam aja, apa ya? Aku mau minta anak. Aku bilang gitu. Aku mau minta anak. Kosong itu berapa lama sih dari menikah? Kosongnya itu aku menikah 2012, isi Abai itu 2014 ya. Oke. Jadi sempat kosong. Iya, sempat kosong. Terus udah gitu, udah akhirnya ke sana minta anak. Nyampe di sana, terus dia berkeyakinan bahwa anak gue laki-laki mintar. Tiba-tiba? Iya, Ferry tuh gitu. Terus dia langsung bilang sama aku, nanti kalau kita punya anak laki, namanya harus itu. Kabai Anaking Mariadi. Bohongan jadi, lu. Iya, jadi gue tuh sama sekali nggak bisa memberikan ide nama seperti pasangan-pasangan yang penuh dengan cinta kasih gitu, Nah, pikir-pikir lagi deh itu. Kan udah 10 tahun, Kan lu yang nyurinya juga. Iya. Jadi dari mulai penanaman benih udah Kabai Anaking Mariadi. Jadi sampai pokoknya lahir itu laki-laki ya iya, udah. Jadi sampai lahir tuh waktu baru aku telat aja, terus kita pergi ke dokter itu kan 6 minggu kan, sebenarnya kan belum bisa dilihat jenis kelaminnya. Terus pas USG tuh dia bilang sama dokternya dokter lu lagi apa semua ngikutin lu. Dokter Ridwan. Iya, dokter Ridwan kan. Iya. Terus udah gitu dia udah bilang sama dokter Ridwan, dok ini anak gue pasti laki. So tau lo Fer, baru juga 6 minggu, lihat aja ntar anak gue pasti laki. Pas USG 4 dimensi itu di bulan ke-4 gitu. Iya. Pas USG bulan ke-4. Pas USG bulan ke-4, terus dokternya bilang, bener Fer ini? Dokter Ridwan bilang, iya Fer nih anak lo laki. Jeng jeng, Masya Allah ya. Kabai Anaking Mariadi. Keluarlah dia dengan wujud yang kayak gitu, doyan reok, doyan barongan, doyan wayang. Ditunggu Abai kesini ya, kan dia suka binatang kan? Suka banget. Malah gue takut dia negrepin binatang-binatang lo itu aja. Karena dia kalau gemes tuh kan gitu kayaknya. Iya. 7 tahun kan? 7 tahun. Seumur Jalu dong? Seumur Jalu. Tua Jalu. Ingat banget waktu Dia ngelahirin? Iya, dia ngelahirin Jalu, itu aku habis periksa di bawah. Oh iya. Iya, itu bener-bener Dela baru keluar banget habis melahirkan. Orang si dokternya bilang, abis nanganin ini nih istrinya Irfan tuh gitu, ada di atas. Terus tuh nggak nengokin? Nengok dong, Nengok dong. Ya gue pelupa gue. Ya nengok, lu paling best. Ini ada box nih, mungkin ada hubungannya dengan cerita dari awal sampai akhir ini. Masa sih? Iya. Nih. Gue tuh suka deg-degan loh, beneran nggak sih? Benar. Ya, ada box. Iya. Bener kan nasi, dulunya pernah hidup ayam, terus ada buah naga, ada anggur, ada strawberry atau apa. Ada yang mau diceritakan mengenai ini? Ini mah anak gue, Jadi si Abai itu, ini anak gue, Abai itu gimana? Jadi Abai itu punya kebiasaan kalau makan itu harus pakai buah. Lu juga. Bukan anak gue doang, pemirsa. Pemirsa penonton YouTube-nya The Hakim Story, ini juga kalau makan harus pakai buah. Nggak harus, tapi kalau ada rujak, gue campur. Iya. Jadi kalau makan kita lagi pakai nanas, kalau ada jeruk pakai jeruk. Dia juga, jadi bukan anak gue doang yang aneh. Lu juga aneh. Orang nggak tahu kan kalau lo makannya kayak gitu. Gue bocorin nih. Tapi anak lu selalu gitu. Selalu gini anak gue. Kenapa ya? Nggak tahu. Jadi sekarang tuh harus kita yang ngumpetin. Jadi kalau dulu buah tuh bisa ditaruh di atas meja bareng-bareng, sekarang nggak bisa. Harus di. Gue baru sadar ya, gue juga gitu. Iya, lu juga gitu. Tapi kalau makan nasi enggak. Lo kadang-kadang makan nasi Padang buka jeruk. Kan biasa kita kalau dapat nasi box ada jeruknya. Dibuka jeruknya dia makan pakai, terus kita kayak, lu aneh banget sih, enak tahu gitu. Lu sama. Anak gue sekarang gitu. Iya ya, kenapa jadi keturunan lu ya? Mentang-mentang iya. Udah kawin disuruh sama dia, apa-apa ada berkaitan dengan Irfan Hakim dalam hidup gue. Oke deh. Yang jelas mudah-mudahan doakan Desita dengan Fermariati selalu langgeng. Amin doain ya. Atau jadi anak yang soleh. Amin. Gak nambah anak.
Enggak lah, udah ketuaan. Enggak, kenapa? Jadi gini, kenapa nggak mau nambah anak? Itu juga sering diomongin sama Lea ya. Lea tuh sampai berkali-kali, ayolah Bu, please Bu, satu lagi Bu, please gitu. Aku tuh ngerasa kayak hidup aku udah lengkap sekarang. Ada Lea, ada Abai. Udah ada yang gadis satu, udah ada yang bujangan nih satu. Lea gitu. udah berapa tahun? Lea 15 tahun, Oh my God. Udah tinggi, cantik, soleha, Masya Allah. Abai juga udah lengkap lah gitu. Mereka tuh berdua saling melengkapi. Kakaknya penyabar, adiknya geratakan gitu kan ya. Adiknya tuh geragasan gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Kayak kalau ada api ada air gitu. Ada yang ngeredam lah gitu. Aku tuh nggak siap menerima resiko kalau ternyata ntar punya anak lagi, anak gue geragasan lagi. Ferry nggak mau lagi juga? Nggak sih, dia nggak pernah maksain. Cuman memang aku ngerasa kayaknya udah cukup lah gitu. Hidup kita sekarang tuh udah lengkap gitu. Udah indah, udah nikmat gitu. Ya, Amin. Oke. Ini ada bingkisan Wow. ya, dari channel Hakim Story, ada Irfan Hakim Store ya. Aku punya banyak koleksi gamis loh dari Irfan Hakim Store. Artinya nggak pernah beli emang, selalu dikasih ya. Iya. Oke, ini mudah-mudahan suka banget. Wow, I love black. Iya. Makasih. Kalau gitu, guys, follow IG-nya Desita Maharani, ada Desita Maharani. Ada YouTube-nya juga kan lu? Nggak ada, yang Nggak punya ada ya? Ferry. Oh iya, Ferry. Iya. Subscribe channelnya ya. Oke, tunggu Terima kasih. kehadiran Desita dan Ferry Mariadi di rumah gue nanti ya. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum.